Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di video saya yang ke-25. Kali ini saya membahas ciri mukmin yang ke-12, yaitu menunaikan zakat. Saya tidak bicara tentang hukum zakat, tidak bicara detail tentang zakat, tapi bagaimana sikap mukmin terhadap zakat. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung kita mulai saja. Menunaikan zakat, ciri mukmin yang ke-12. Di ciri mukmin menurut Al-Quran, selalu saya ulang, ada 15 ini yang kita bahas sekarang. Menunaikan zakat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 4. Sebetulnya banyak ayat-ayat lain juga yang menginformasikan bahwa mukmin itu bayar zakat. Saya pakai ini karena ini ada urutannya, ciri-ciri mukmin itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan mereka yang menunaikan atau mengeluarkan zakatnya, ciri mukmin. Di dalam penerapannya, zakat disebut dengan sedekah. Bukan sedekah ya. Bukan sedekah, sedekah. Antara lain di surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 60 dan ayat 103. Ayat 60-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ini ayat bicara tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, memerdekakan budak, orang yang berutang di jalan Allah, dan orang dalam perjalanan. Ada ketentuan tertentu tentang orang yang berutang ini ya. Kemudian amil zakat itu ada ketentuan tertentunya juga. Saya tidak bahas di sini. Hanya saja sayangnya sebagian kita menganggap amil zakat itu panitia. Padahal dia suatu lembaga. Jadi ada beberapa yang berhak menerima zakat. Ini sudah populer ya. Fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, mereka budak, berutang, ya Allah, dalam perjalanan. Ini biasa disebut dengan 8 asnaf. Tapi bahasa Arab itu menggunakan kata sedekah. Kemudian di surat Al-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min amwalihim shadaqatan
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambillah dari harta mereka zakat guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menenteramkan mereka. Juga di ayat ini digunakan kata sedekah, tapi yang dimaksud adalah zakat. Tutahhirihum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat itu. Nah, ini terjemahnya kurang ya, zakat ini. Apa yang maksud membersihkan, apa yang maksud mensucikan? Kemudian orang berpendapat bahwa membersihkan harta, kemudian mensucikan jiwanya. Saya berpendapat bahwa harta kalau tidak bersih, nggak bisa untuk zakat. Artinya kalau harta ada yang haram itu nggak bisa untuk zakat. Jadi saya memahaminya itu membersihkan dari yang bukan hak dia. Nah, dalam harta kita itu kan tidak semua hak kita itu, ada hak orang yang diakan asnaf tadi. Itu ada teknis pelaksanaannya, ada ketentuannya ya, minimal berapa hartanya dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak bahas itu. Dan berdoalah untuk mereka, tapi bahasa Arabnya itu sholli. Jadi doanya itu bukan doa minta ampun segala macam. Sholli itu doa seperti salawat. Salawat itu sebetulnya bukan doa mendoakan Nabi, bukan. Sholli itu salut, gitu. Memberikan penghormatan, memberikan kemuliaan. Jadi penghormatan kita dengan mendoakan dia. Gitu. Apa isi doanya? Itu ada ketentuan-ketentuan. Jadi doakan dia. Sholli. Karena arti doa itu bahasa Arab, doa itu artinya minta. Minta atau nyuruh gitu. Maka dikatakan sholli. Jadi kita melakukan penghormatan kepada dia dengan mendoakan dia, gitu. Nah, sebenarnya doa kita itu melindungi mereka. Agak sulit menjelaskannya ini karena doa dalam bahasa Indonesia dengan doa dalam bahasa Arab kita punya pemahaman yang berbeda. Sholli kita terjemahkan doa juga. Baiklah, saya tidak berpanjang lebar ini, tapi yang jelas yang itu sholli bukan doa mendoakan tamu juga, ada doa tertentunya. Rasulullah. Kata sedekah untuk zakat juga terdapat dalam hadis. Ini saya dapat di dalam Sahih Bukhari. Kitab saya itu yang di softwarenya itu nomor 1317. Panjang nih hadisnya. Ini kalau hadis begitu selalu ada karena Ishaq bin Yazid, akhbarana Shu'aib bin Ishaq, akhbarana Al-Auza'i, akhbarani Yahya ibnu Abi Kathir, anna Amrau na Yahya ibnu Umarata, akhbarahu an abihi Yahya ibnu Umarata ibnu Abi Al-Hasan, annahu sami'a Aba Sa'idin radhiyallahu anhu yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsi awaq sadaqatun wa laisa fima duna khamsina daudin sadaqatun wa laisa fima duna khamsi aswaqi sadaqatun. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yazid, telah mengabarkan kepada kami Shu'aib bin Ishaq, telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i,
telah mengabarkan kepada saya Yahya bin Abu Katsir bahwa Amru bin Yahya bin Umarah telah mengabarkannya dari bapaknya Yahya bin Umarah bin Abu Hasan bahwa dia mendengar Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak ada zakat harta di bawah 5 awak. Tidak ada zakat pada unta di bawah 5 ekor. Dan tidak ada zakat pada hasil tanaman di bawah 5 wasak. Awak dan wasak ini adalah satuan volume yang digunakan dulu. Atau konversinya sekarang ini berapa, ya saya belum mencari tahu lebih lanjut. Tapi nanti ketika saya akan menjelaskan khusus tentang zakat ini, nah saya akan mencari tahu dulu baru menjelaskan. Nah, semua di sini digunakan kata zakat, tetapi bahasa Arabnya tadi adalah sedekah. Jadi dalam prakteknya yang kita sebut zakat itu yang kita keluarkan itu adalah sedekah. Jadi pengertian sedekah dalam bahasa Arab tidak sama dengan pengertian sedekah dalam bahasa Indonesia. Kalau sedekah dalam bahasa Indonesia itu pemberian sunnah, boleh dikeluarkan, boleh tidak. Itu sedekah itu wajib dan ada ketentuan-ketentuan tertentunya. Kenapa kok di Quran kata-kata kalau perintahnya keluarkan zakat, tetapi ketika dalam prakteknya disebut sebagai sedekah? Saya juga kurang tahu persis itu kenapa, tapi di buku apa yang bisa dibaca, pedoman zakat, hukum zakat, Imam Qardawi, disertasi dia itu tentang zakat, itu dijelaskan panjang lebar. Saya bacanya sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, jadi saya lupa itu. Nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan saya akan jelaskan. Nah, orang-orang yang beriman itu sadar betul bahwa di dalam harta mereka ada hak-hak orang lain. Itu 8 kelompok yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 tadi. Ini zakat yang dimaksud ini bukan zakat fitrah ya. Bukan zakat fitrah. Karena kalau zakat fitrah yang berhak hanya satu, yaitu orang miskin. Dan sasarannya juga hanya satu, supaya tidak ada orang yang susah atau bersedih di hari bersenang-senang. Dan bayarnya itu harus sebelum sholat Id. Kalau zakat yang dimaksud di sini tidak ada kapannya, yang jelas setelah 1 tahun, tergantung hitungan kita tahunnya startnya di mana. Jadi ini tidak bicara tentang zakat kita. Nah. Jadi orang beriman tadi sadar betul dalam harta mereka ada orang lain. Jadi nggak dihabisin semua. Ya, di luar keperluan dia nggak dihabisin. Jadi keperluan itu lain lagi. Ya. Ketika bicara tentang infak sudah kita bahas bahwa infak itu juga lebih dari keperluan, dan zakat itu malah kalau sudah terhitung termasuk kaya dari zakat. Karena itu orang-orang beriman sangat teliti terhadap hartanya berkaitan dengan zakat ini. Jadi dia tahu persis, saya udah kena zakat dulu nih. Jauh-jauh hari sudah disisihkan sebagian hartanya yang akan bukan sebagai zakat. Dia sangat khawatir menjadi lupa mengeluarkan zakat. Sekali lagi saya katakan, ini adalah perilaku orang beriman yang sudah lebih dari keperluan hartanya. Kalau keperluan dia 1 bulan itu misalnya 3 juta, dia dapatnya 3 juta, ya enggak. Dan kelebihannya itu juga nanti dihitung setara dengan berapa gram emas gitu. Nah, salah saya 98 gram emas kelebihan hartanya itu 1 tahun baru kena. Kalau kurang dari itu tidak kena berapa. Tapi dia disisihkan itu.
dia keluarkan itu yang perlu-perlu saja, dan ada catatannya. Kalau dia keluarkan untuk yang tidak perlu, juga ada catatannya. Nanti di akhir tahun pengeluaran yang tidak perlu itu kan sudah bersenang-senang tuh, ditambah dengan harta yang tersimpan, sudah simpan jumlahnya, apakah sampai senisab, kalau sampai ya kena zakat. Dia selalu mencari tahu tentang tata laksana zakat yang sebenarnya, mulai dari perhitungannya sampai dengan cara, tempat, dan tempat pembayaran. Ini sikap-sikap orang yang beriman terhadap zakat. Jadi sangat takut untuk tidak bayar zakat. Dan kalau kita hitung jumlah zakat itu kan kecil sekali, 1/40 dari harta kekayaan kita. Itu kalau zakat harta, zakat kekayaan, dikonversikan ke emas gitu ya. Kita punya uang berapa, cash gitu ya, yang di tabungan kah, yang kita pegang, yang kita punya perhiasan berapa, ini semuanya dikonversikan ke emas, jadinya berapa gram emas, kemudian kalau lebih dari 98 gram emas, yang 98 gram yang lebihnya itu nanti dikeluarkan zakatnya 1/40-nya. Kecil, tapi kalau tidak disungguh itu lewat, lupa. Nah, orang beriman nggak berani kayak gitu. Jadi selalu. Bahkan ada orang yang dia punya konsultan zakat karena takut salah nih. Itu sikap orang beriman, serius dia terhadap zakatnya. Jadi kalau kita bahas tentang infak, kalau dia belum infak hari ini, kalau masih ada kelebihan harta yang belum infak, itu gelisah nih. Ini zakat begitu juga, kalau belum dia zakat masih gelisah nih. Makanya jauh-jauh hari dia siap-siapkan itu. Pada saatnya dia keluarkan. Karena itu dia cari tata laksananya, bagaimana hitungannya, bagaimana cara membayarnya, gimana tempat membayarnya, gimana, itu udah pasti gitu. Bagaimana? Ya, itu uraian khusus tentang zakat disertai dengan hadis-hadis tentang zakat dan selesainya pada kesempatan lain. Jadi ini saja yang saya sampaikan dalam kaitan dengan zakat. Ya. Jadi sekali lagi, orang beriman itu menunaikan zakat dalam arti serius. Ya. Tidak orang yang mengeluarkan zakat kepada saudara saya diberikan, itu orang nggak ngerti tata laksana, karena yang berhak membagi-bagi zakat ke siapa itu bukan dia, itu amil nanti. Kalau dia kasih ke situ, nanti yang lain gimana? Ya, zakat yang tidak pakai amil itu juga zakat fitrah. Zakat yang lain pakai amil semua. Amil itu satu lembaga. Cuma repotnya kita di Indonesia ini kan lembaganya banyak nih, lembaga zakat itu. Ya salah satu lah. Baik, itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya tidak menyerahkan tentang zakat, bagaimana infak, saya tidak uraikan tentang infak. Ini tentang sikap seorang beriman terhadap infak dan terhadap zakat. Semoga bermanfaat.